Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate telah bergabung bersama dengan keluarga Hart. Dan dari situlah, dia mulai memperkuat dirinya dengan berburu monster di malam hari. Bahkan dia juga sampai ke tahap mengalahkan King Goblin yang kekuatannya tidak main-main. Selain itu, Fate juga harus merelakan semua statusnya di reset kembali seperti saat dia itu baru pertama kali bertemu dengan Grid, teman-teman. Karena dengan begitu, Grid dapat berevolusi ke dalam bentuk busur. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot kepada Fate. Setelah membuat Grid berevolusi, Grid pun langsung berkata kalau nampaknya ini adalah waktu yang pas bagi Fate untuk menguji kekuatan Grid yang baru nih. Karena memang sedari tadi ada Hobgoblin yang menargetkannya menggunakan panah. Tepat setelah Grid mengatakan hal itu, si Fate pun langsung dikejutkan dengan serangan dari anak panah di belakangnya. Tapi untungnya, Fate masih memiliki insting tinggi untuk menghindari anak panah tadi. Di sini, Fate juga tanya nih, apakah Grid memiliki anak panah untuk ditembakkan? Mendengarkan hal itu, Grid pun berkata kalau Fate tidak memerlukan anak panah untuk menyerang musuh dalam wujudnya yang seperti ini. Fate cukup menarik tali dari dirinya saja, dan secara otomatis anak panah sihir akan terwujud. Benar saja nih, saat Fate melakukannya, sebuah gumpalan sihir berwarna hitam pun langsung terwujud dan membentuk seperti anak panah. Nah, Fate itu masih belum mengetahui lokasi dari musuhnya, tapi dia tetap melepaskan anak panah dari Grid tadi. Karena anak panah itu akan selalu mengenai musuhnya. Dan benar saja teman-teman, Hobgoblin yang tadi menyerang Fate langsung tumbang begitu saja. Setelah mengalahkan Hobgoblin tadi, Fate pun memotong telinga dari King Goblin yang telah dia kalahkan sebelumnya. Dan awalnya, dia juga hendak menukarkan telinga itu menjadi uang nih. Karena pastinya telinga dari monster ini akan dibayar sangat mahal oleh guild petualang. Tapi, dia pun teringat dengan panti asuhan dari anak yang dalam part kemarin dia selamatkan dari penculik, teman-teman. Untuk sekarang ini, Fate masih belum terlalu membutuhkan uang, tapi nampaknya panti asuhan itu lebih membutuhkannya. Maka dari itu dia pun memilih untuk memberikan telinga King Goblin itu kepada panti asuhan. Dia hanya menaruh tas yang berisi telinga King Goblin itu secara diam-diam di dekat panti asuhan. Karena dia juga gak mau menarik perhatian nih. Setelah itu dia pun bergegas untuk pulang ke mansionnya keluarga Hart. Tapi di tengah jalan, dia pun melihat Flerick bersaudara nampak berada di lingkungan kesatria suci. Tapi dengan memakai tudung nih, Fate pun merasa aneh dengan perilaku ketiganya. Karena memang kenapa mereka harus memakai tudung untuk berjalan di daerah ini. Tapi Fate pun tidak terlalu memperdulikannya dan memilih untuk pulang saja. Setelah itu, kehidupan Fate pun berjalan terus, di mana dia selalu menjadi pelayan keluarga Hart di siang hari dan menjadi pemburu goblin di malam harinya. Panel cerita pun berpindah ke suatu siang dalam mansion keluarga Hart. Saat itu, Fate yang sedang menjalankan tugas berkebun tidak sengaja melihat Roxy nih yang sedang menyelinap keluar dari mansion dengan memakai pakaian kasual. Jadi di sini, dia pun berinisiatif untuk memberikan kata selamat jalan kepada Roxy. Namun gak disangka, si Fate itu malah diajak pergi sama Roxy. Dia berkata kalau memang ini adalah kegiatan rahasianya tiap minggu. Dia akan pergi ke kota untuk melakukan inspeksi kepada masyarakat. Nah, dalam perjalanannya ke ibu kota bersama dengan Roxy, Fate membeli sebuah topeng tengkorak yang memiliki skill untuk menyembunyikan identitas miliknya. Dia berharap topeng ini bisa membantunya dalam berburu monster nanti. Lalu dia juga sempat memberikan sebuah batu permata biru kepada Roxy di sebuah toko perhiasan kecil kota itu. Walaupun batu permata biru itu termasuk batu yang murah, tapi nampaknya Roxy sangat menghargai pemberian dari Fate. Setelah itu, perjalanan mereka pun berlanjut ke kedai makanan di mana Fate itu biasa minum dulu. Nah, ternyata sang pemilik kedai itu baru saja tahu nih kalau Fate masih hidup. Bahkan gregetnya, Fate juga membawa seorang cewek bersamanya kali ini. Padahal sebelumnya pemilik kedai itu berniat untuk memberikan bunga ke kursi tempat biasa Fate itu duduk. Lalu, tidak memperbolehkan siapapun untuk duduk di kursi itu lagi. Karena memang baginya, Fate bukan hanya pelanggan biasa. Dia sudah dianggap sebagai saudara bagi dirinya. Tapi syukurlah dia tidak perlu melakukan hal itu lagi.
karena memang Fate masih hidup. Nah, selama makan di sana bersama dengan Roxy, Fate juga sempat mendengar kabar tentang Lich atau yang biasa disebut Mukuro, yang biasanya berburu goblin di malam hari nih. Tentu dia pun sedikit geli mendengarnya, tapi tak disangka wujudnya sebagai pemburu goblin itu malah dikenal sebagai Mukuro. Nah, selama makan siang itu juga Roxy sempat memecahkan 3 gelas kayu dalam kedai itu, dikarenakan dia selalu merasa malu ketika sang pemilik kedai itu tanya tentang hubungannya dengan Fate nih. Setelah pulang dari kedai itu, nggak disangka nih, mereka berdua juga malah bertemu dengan anak yang tersesat di kota. Dan sebagai kesatria suci, Roxy tidak bisa mengabaikannya. Jadi, dia pun membantu sang anak untuk bertemu dengan orang tuanya lagi. Tapi nggak disangka nih, anak itu malah takut sama keberadaan Roxy. Sedangkan saat diajak berbicara sama Fate, anak itu malah nurut-nurut aja. Ya, nampaknya Roxy itu nggak disukai sama anak kecil ya. Terlepas dari itu semua, setelah beberapa usaha yang mereka lakukan, Fate dan Roxy pun berhasil mempertemukan sang anak dengan ibunya lagi. Setelah itu, mereka pun langsung pulang ke mansion bersama nih. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Saat itu, Fate dan Roxy pun sedang berada di kereta kuda untuk menuju ke wilayah kekuasaan dari keluarga Hart. Roxy pun berkata kalau sekarang adalah musim di mana mereka memanen anggur yang ada di wilayah mereka. Maka dari itu, Roxy juga harus datang ke wilayah ini. Selain itu, Roxy juga berniat untuk membantu para warga wilayahnya dalam mengusir para kobolot. Karena memang biasanya para kobolot itu sering sekali merusak panen anggur mereka nih. Setelah beberapa perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di kastil keluarga Hart. Dan di sana, mereka pun disambut oleh Aisha Hart, ibu dari Roxy. Nampaknya Aisyah itu terlihat kurang sehat nih, karena memang tubuhnya itu terlihat sangat lemas dan kurus. Selain itu, ada juga pelayan yang membantunya berjalan. Tentu, Aisyah pun senang melihat kedatangan dari putrinya. Tapi dia cukup tertarik juga nih dengan keberadaan dari Fate. Di sini Roxy pun langsung memperkenalkan Fate kepada ibunya. Tapi ada hal yang gak disangka nih. Si Aisyah itu malah langsung narik Fate ke dalam kastil dan meminta dirinya untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Lalu Aisyah pun bertanya, apakah Fate itu menyukai Roxy? Tentu, hal itu membuat Fate kehabisan kata-kata nih. Bahkan saat itu Roxy yang mendengarkannya juga langsung jadi memerah nih. Setelah beberapa saat, tanpa ragu nih, Fate pun menegaskan kalau dia sangat menyukai Roxy. Maka dari itu, dia bersedia melayani Roxy seumur hidupnya. Tentu, pernyataan Fate itu langsung membuat Roxy tambah malu. Alhasil, dia pun langsung pergi ke kamarnya nih. Panel cerita pun berpindah ke ladang anggur milik keluarga Hart. Karena Fate tidak ada kerjaan di kastil, dia pun memutuskan untuk membantu para warga memetik anggur nih. Nah, di saat hari sudah sore, dia pun berniat untuk kembali ke kastil lagi. Tapi saat itu, Fate pun berpapasan dengan gadis berambut putih dengan beberapa tato di badannya. Sambil membawa kampak yang besar, gadis itu pun berjalan melewati Fate. Nah, Fate juga sempat terkejut karena sang gadis itu memiliki mata merah yang sama dengan Fate saat dia itu dikuasai oleh skill glutoni miliknya. Jadi Fate pun terdiam beberapa saat nih. Tapi tak disangka sang gadis pun malah memanggil Fate. Lalu ia berkata kalau dia dan Fate akan bertemu kembali nanti. Jadi persiapkanlah diri Fate sebaik mungkin sebelum pertemuan kedua mereka. Nah, di tengah kebingungannya itu, Fate pun langsung dihampiri oleh Roxy yang nampak mencarinya nih. Dia pun langsung mengajak Fate untuk segera pulang dan makan bersama. Tapi saat itu Roxy juga sempat melihat gadis tadi dan berkata kalau gadis itu adalah orang Galia. Dikatakan dulunya sebelum menjadi sarang monster, Galia adalah sebuah kerajaan yang melahirkan orang-orang kuat. Tapi sayangnya, banyak dari penduduk mereka yang mati karena invasi dari monster. Tapi yang membuat Roxy bingung adalah kenapa orang Galia berada di tempat ini. Terlepas dari ini semua, mereka pun langsung pulang bersama nih. Panel cerita pun berpindah lagi ke beberapa malam setelah kejadian tadi. Saat itu, kelaparan yang diakibatkan skill glutoni milik Fate langsung kampuh lagi. Maka dari itu, dia memutuskan untuk berburu pada malam hari ini. Dan setelah mengelilingi hutan dekat sana, instingnya pun menuntunnya kepada kumpulan kobolot. Kemungkinan besar, kumpulan kobolot inilah yang telah disinggung sama Roxy. Dan saat Fate melihat semua status mereka dengan skill identifikasinya, Fate pun sangat terkejut nih, karena status mereka sangatlah kuat. Di sana ada 50 kobolot biasa dengan status seperti ini,
Lalu ada 4 Assault Kobolot dengan status seperti ini. Dan yang terakhir, ada pemimpin mereka yang memiliki status nggak ngotak juga deh. Melihat hal itu, Grid pun berkata kalau status dari Raja Kobolot itu bahkan lebih besar daripada statusnya Roxy. Dan jika sudah melihat jumlah mereka yang teramat banyak seperti ini, jika dibiarkan, maka wilayah dari keluarga Hart pasti akan hancur. Mendengarkan hal itu, Fate pun langsung menggertakkan giginya. Dia pun melihat status kekuatannya lagi nih. Dengan status kekuatannya yang sekarang, rasanya dia juga nggak mungkin bisa mengalahkan para Kobolot itu. Tapi jika dibiarkan, maka keluarga Hart akan musnah. Kemungkinan terbesarnya, Roxy juga akan tewas. Maka dari itu, dia pun langsung memberanikan dirinya untuk menyerbu pasukan Kobolot tadi. Tapi di sini, Grid memberikan rencana yang sempurna bagi Fate. Dia meminta Fate mengalahkan para Kobolot biasa terlebih dahulu, lalu mengalahkan para Assault Kobolot. Maka dari itulah status kekuatan dari Fate pasti akan lebih besar daripada Raja Kobolot tadi. Fate pun mengikuti rencana dari Grid dengan sangat baik, di mana dia terus menghajar para Kobolot biasa dengan panah yang dikeluarkan oleh Grid, lalu berhasil mengalahkan 3 dari 4 Assault Kobolot juga nih. Jadi dia hanya tinggal mengalahkan 1 Assault Kobolot lagi. Namun sayangnya, saat dia ingin mengalahkan Assault Kobolot yang masih tersisa, Raja Kobolot sudah datang kepada dirinya dan menghempasnya ke arah batu besar nih, membuat Fate sedikit terluka. Tapi beruntungnya, dia malah berada di dekat Assault Kobolot yang terakhir. Jadi status dari Fate pun sudah melebihi Raja Kobolot itu. Maka sekarang ini Fate juga berani menghadapinya secara langsung. Walaupun kekuatan mereka sudah berbeda, tapi hal itu nggak membuat Raja Kobolot jadi takut sama Fate. Di sini, dia terus menyerang Fate dengan skill tinju miliknya nih. Nah, karena si Raja Kobolot juga punya skill dengan nama Closer Combat, maka serangan pukulan yang dia layangkan juga sangat kuat teman-teman. Bahkan bisa menghancurkan tanah di sekitarnya. Melihat hal itu, Fate jadi sedikit panik. Karena memang jika dia terkena pukulan tadi, maka dipastikan kalau Fate juga akan tewas. Jadi dia pun memilih untuk menjaga jarak dengan Raja Kobolot itu. Melihat situasi yang gawat, Grid pun berkata kalau Fate bisa mengalahkan Raja Kobolot itu menggunakan skill seni rahasia yang dimiliki oleh bentuk panah miliknya nih. Tapi untuk melakukan hal itu, Fate harus mengorbankan 10% dari status kekuatan miliknya. Tentu, Fate pun cukup bimbang nih. Tapi, dia tidak memiliki pilihan lain. Jadi, dia pun mengorbankan 10% kekuatannya dan terwujudlah sebuah panah sihir raksasa yang bisa menghancurkan apapun. Secara otomatis, langsung mengalahkan Raja Kobolot tadi. Bahkan anak panah sihir yang diluncurkan sama Fate tadi memberikan bekas kerusakan yang sangat dahsyat dalam hutan itu. Tentu, setelah mengalahkan Raja Kobolot, Fate langsung mendapatkan semua status, kekuatan, juga skill yang dimiliki sama Raja Kobolot tadi. Tapi justru, hal itulah yang membuatnya menderita. Saat menerima semua kekuatan dari Raja Kobolot tadi, Fate pun merasa ada gejolak dahsyat yang menimpa dirinya. Dia tidak bisa berhenti tertawa, bahkan sampai mengeluarkan air liur. Ini bukanlah sebuah kesenangan, melainkan sebuah kegilaan. Kemungkinan ini adalah efek skill glutoninya yang menggila karena dia mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Tentu, Fate pun berusaha mengendalikannya. Bahkan Grid juga sampai membantu Fate untuk mengendalikan skill glutoninya itu. Untungnya secara perlahan, Fate juga bisa mendapat kendali atas tubuhnya lagi dan merangkak kembali ke kastil keluarga Hart. Panel cerita pun berpindah ke siang harinya. Saat itu, Fate pun tertidur sampai siang seperti orang yang sedang pingsan. Bahkan Roxy juga tidak bisa menyadarkan Fate, padahal dia sudah mencubit pipi Fate berkali-kali. Melihat hal itu, Roxy pun membiarkan Fate untuk istirahat saja. Sementara dia melihat bekas pertarungan para Kobolot yang pagi ini ditemukan sama warga wilayahnya. Saat itu Roxy pun terkejut karena semua Kobolot mati tertebas oleh benda tajam. Bahkan ada bekas gundukan hancur di sana juga. Tapi nih, Roxy tidak mencurigai Fate sama sekali untuk kejadian kali ini. Yang dia curigai adalah gadis Galia yang dilihatnya sama Fate beberapa hari yang lalu. Terlepas dari itu semua, setelah dijaga selama beberapa hari, tetap tidak ada hal janggal juga di dekat wilayahnya. Maka dari itu, Fate dan Roxy pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota kerajaan Shakeford. Dan di saat itulah, Fate mendapatkan ucapan terima kasih yang tidak terduga dari Aisyah nih. Di sini, Aisyah berkata kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Maka dari itu, dia ingin menitipkan Roxy kepada Fate. Jika Fate merasa tidak keberatan, maka mungkin saja Aisyah akan mengizinkan Fate
untuk menikahi Roxy. Karena memang dulunya Aisyah hanyalah rakyat jelata, tapi ayah dari Roxy sangat mencintainya. Jadi, saat dia melihat kondisi yang dialami sama Fate itu sama seperti dirinya yang dulu, dia merasa iba. Dan dia juga percaya kalau Fate bisa melindungi Roxy. Dia tidak meminta Fate memiliki kekuatan layaknya kesatria suci, tapi dia hanya ingin Fate memiliki hati untuk menjaga putrinya. Kebetulan Aisyah sudah melihat ketetapan hati Fate saat pertama kali mereka bertemu. Di sini, Fate pun berkata kalau Aisyah bisa mengandalkan dirinya. Setelah itu, Fate dan Roxy pun pergi dari sana. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.